Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Qanifidina jazakumullah. Kita masih dalam pembahasan babul ghusl, bab mandi, yang kemarin sudah kita baca perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Di antaranya keluarnya air mani dengan memancar dan dengan terasa nikmat dalam keadaan siap selotan, yakni sadar. Demikian pula bertemunya dua hitam, kemudian Islamnya orang yang kafir, kematian, haid dan nifas. Baik, juga kemarin sudah dibicarakan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang junub. Di antaranya kata Malik rahimahullah membaca Al-Quran. Dan kita sudah bahas kemarin, tidak ada hadis yang menunjukkan larangan haramnya bagi orang-orang yang junub membaca Al-Quran. Tapi lebih afdal orang kalau berzikir dalam keadaan suci. Dan yang terakhir yang kita bahas kemarin, wa ya'murul masjid li hajatin, tentang larangan untuk tinggal di masjid, memasuki masjid bagi mereka-mereka yang junub dan bagi mereka-mereka yang haid atau nifas, kecuali mereka-mereka yang hanya sekedar lewat. Nah, ikhwani fillah azakumullah, untuk permasalahan apakah mereka-mereka yang junub, mereka-mereka yang haid dan nifas itu dilarang untuk memasuki masjid dan tinggal di masjid. Sebagaimana kemarin kita sebutkan ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Kemudian kita coba menukilkan dari kitab Sahih Sunnah wa Adillatuh, adillah, dalil-dalil dari masing-masing pihak yang berpendapat bolehnya dan yang berpendapat tentang haramnya. Yakni tatkala orang itu junub atau haid atau nifas, apakah boleh masuk ke dalam masjid atau tidak. Dari sini memiliki dua pendapat. Para ulama ada menyatakan larang dan ada menyatakan boleh. Baik, beberapa adillah ikhwan fillah akan kita nukilkan dari kitab Sahih Sunnah. Disebutkan oleh muallif Sahih Sunnah, Zahaba jumhur ahli al-'ilm min al-a'immatil arba'ah wa ghairihim khilafan lil-zahiriyyah. Ini disebutkan di halaman yang ke-184, tulis yang pertama. Mayoritas para ahli ilm berpendapat dari kalangan imam yang empat dan selain mereka, selain mazhab zahiriyah, ila tahrimi masil haid wal nifasa wal junubi fil masjid, berpendapat haramnya bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, bagi orang-orang yang junub untuk tinggal di masjid. Nah, ini pendapatnya jumhur. Wa huwa marwiyun 'an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud min as-sahabah. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat.
Nah, qanifidina azakumullah, baik, ini pendapatnya 4 imam. Tapi kemudian qanifidina azakumullah, baik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i memperbolehkan bagi orang yang junub untuk sekedar lewat ke dalam masjid, melewati masjid, masuk ke dalamnya dan tidak tinggal di dalamnya. Nah, demikian pula dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tentang bolehnya mereka-mereka yang junub untuk tinggal di masjid. Baik. Kemudian muallif Sahih Sunnah menyebutkan wastadalla al-mani'un mimma ya'ti. Para ulama yang menyatakan terlarang bagi orang yang junub, orang yang haid dan orang yang nifas untuk masuk masjid, itu berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya disebutkan dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 43. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiris sabil hatta taghtasil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, tidak pula orang yang junub. Nah, jadi orang yang junub la taqrabus shalah, jangan mendekati salat. Illa ajirin sabil, kecuali orang yang sedang lewat. Hatta taghtasil, sampai mereka mandi atau sampai kalian mandi. Lalu, kata mereka yang berjalan dengan dalil ini, jumhur ulama, al-murad bis-sholati, yang dimaksudkan dengan sholat dalam ayat ini la taqrabus sholat, mawadi'us sholat, tempat-tempat sholat, wa yal masajid, yakni masjid-masjid. Sehingga makna ayat ini la taqrabus sholat, jangan kalian mendekati masjid, wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, wala junub. Demikian pula bagi orang-orang yang junub, jangan mendekati masjid, jangan masuk ke dalam masjid. Illa abirin sabil. Nah, kemudian disebutkan fil ayat, di dalam ayat ini, man'ul junubi min dukuliha illa fi halati qawli musafirah. Menurut jumhur, di dalam ayat ini ada larangan bagi orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan musafir. Kecuali orang-orang yang musafir. Nah, berarti orang yang mungkin mutlak dilarang. Kecuali musafir. Baik, kecuali musafir yang dia dalam keadaan junub, nah, maka diperbolehkan. Diperbolehkan untuk masuk. Nah, summa qasu al-haid wan nuwasa' al-junub. Kemudian dikiaskan perempuan yang haid dan perempuan yang nifas terhadap orang yang junub. Nah, sehingga ikhwan ibn azakumullah, dalil ini berkenaan dengan yang junub. Nah, wala junuban, tidak disebutkan haid dan juga nifas. Larangan haid dan nifas itu dikiaskan dengan ayat ini, dengan junub. Baik. Ini pendapat yang menyatakan terlarangnya. Kemudian wa'ajabal mujibun. Nah, wa'ajabal mubihun. Kemudian dijawab dalilnya oleh mereka yang menyatakan boleh. Dijawab oleh mereka yang menyatakan boleh. Baik. Yang berpendapat boleh di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Ibnu Hazm. Kemudian Al-Albani rahimahullah. Nah, bagaimana menjawab ayat ini?
Yang dipakai dalil tentang larangan orang-orang yang haid, nifas, atau juga junub untuk masuk masjid. Dan mereka yang menyatakan boleh. Baik, di anna hada ahadu ta'wilai salaf li ma'na al-ayat. Ini salah satu takwilnya, takwil dengan tafsir. Tafsirnya salaf pada ayat ini. Sebagian salaf, sebagian mufassirin, baik, berpendapat as-shalah adalah mawadhi'us shalah, tempat-tempat salat. Itu tafsirannya Ibnu Abbas. Nah, maka disebutkan di sini, baik, ini adalah salah satu takwil, salah satu tafsir dari salaf tatkala menafsirkan baik as-shalah yakni mawadhi'us shalah. Wa ta'wilul akhar, dan takwil yang lainnya dari ayat ini, yakni tafsir yang lain dari ayat ini, annal murada as-shalat dzatu. Yang dimaksudkan dengan salat ini ya salat itu bukan tempatnya. Nah, ini ikhwani fillah ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari tafsirnya Ali bin Abi Thalib yang menafsirkan makna la taqrabus shalah, jangan kalian salat. Nah, kalau tafsir Ibnu Abbas, jangan kalian mendekati tempat-tempat salat. Baik. Ditafsirkan as-shalah dengan mawadhi'us shalah, maka sholat. Baik. Sehingga mereka menyatakan ini dalilnya larangan untuk orang yang duduk masuk ke dalam masjid. Karena sholat maknanya tempat sholat. Baik. Tapi tafsiran yang lainnya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan as-sholat ya sholat itu sendiri. Nah, jangan kalian mengerjakan sholat dalam kalian itu masuk sampai kalian paham dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Sehingga fayakunul makna la taqrabus shalat junuban. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan junub illa ba'da an taghtasilu, kecuali setelah kalian mandi. Illa fi halis safar, kecuali orang yang musafir. Fasallu bis tayammum, maka salatlah dengan cara tayammum. Boleh untuk bertayamum bagi musafir. Walidha qala ba'daha, oleh karena Allah menyebutkan setelahnya wa in kuntum mardu aw ala safarin. Di ayat setelahnya, jika kalian sakit atau safar, dalam al-ayat, dalam tajidu ma'an fatayammum. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Ini yang pertama. Nah, kalau mereka berdalil itu tafsir ayat itu, sholat maknanya makan sholat. Nah, ternyata dari kalangan salaf pun ada yang menafsirkan sholat, yakni sholat itu sendiri, bukan tempat sholat. Baik, jadi ada dua-duanya. Nah, ingat ikhwan yang bismillah, baik, ucapan sahabat itu menjadi hujjah selama tidak ada yang menentangnya. Selama tidak ada sahabat yang lainnya yang berpendapat lain tentang pendapatnya, baru menjadi hujjah. Baik. Kemudian adapun mengkiaskan baik junub dengan haid dan nifas kan disebutkan, ayatnya berbicara tentang masalah junub, tapi dikiaskan orang-orang yang haid dan nifas. Baik, dikiaskan pula. Maka ini juga dibantah. Summa fi qiyasil haid ala junubi nadhur. Kemudian mengkiaskan perempuan yang haid dengan orang yang junub, ini juga pendapat yang perlu ditinjau ulang, ditinjau kembali. Li'annal haid ma'dzurah, karena perempuan yang haid itu ma'dzur, ada halangan. Wala yumkin an taktasila qabla tashhar. Perempuan yang haid itu enggak akan mungkin dia mandi sebelum suci. Tidak akan mandi sebelum suci. Wala tamliku raf'a haidati, dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan haidnya. Jadi haid itu ketentuan dari Allah. Tidak bisa kemudian seorang yang sedang haid sebelum haidnya selesai dia mandi. Dan juga tidak bisa seorang perempuan kemudian mengendaki haidnya sekarang harus berhenti misalnya.
Nggak bisa. Dia tidak mampu. Baik. Bi khilafil junubi. Berbeda dengan junub. Nah, kalau orang yang junub, baik, dia pengen mandi, langsung mandi. Tapi kalau orang yang haid, nggak bisa nunggu sampai selesai haidnya. Nah, nunggu sampai selesai haidnya. Baik. Bi khilafil junubi fayumkinu al-iftisal. Beda dengan orang yang junub, maka dia mungkin untuk mandi. Baik. Dari sisi mengkiaskan, ya, mengkiaskan perempuan yang haid dan nifas dengan junub, fihi nazar. Kalau ditinjau ulang. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, nah ini dalil yang pertama terbantah. Baik, ternyata penafsiran ayat ada sahabat yang lain menafsirkan lainnya. Baik, kemudian dalil yang kedua kita lihat. Yang dibawakan oleh mereka yang melarang. Hadisnya Jasrah bintu Bijajah an Aisyah radhiyallahu anha. Jasrah bintu Bijajah an Aisyah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la ukhillu al-masjida li haid wala junub." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak halalkan masjid bagi perempuan yang haid dan juga bagi orang yang junub. Nah, kata Rasulullah, aku tidak halalkan, maknanya haram. Aku haramkan masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub, maknanya mereka-mereka yang haid dan mereka-mereka yang junub dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Baik, ini dalil yang kedua yang mereka bawakan. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Huzaimah. Nah, ikhwani fillah azakumullah, hadis ini dhaif. Di antara yang mendhaifkan Al-Albani rahimahullah. Nah, sehingga mereka menjawab bi anal hadis dhaifun la yuslihu lil ihtijaj bih. Hadisnya dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Nah, jadi hadis yang dhaif. Baik. Di dalamnya, ada rawi Jasrah bintu Bijajah yang kadang menyebutkan qalat Aisyah dan kadang menyebutkan qalat Ummu Salamah. Nah, muqtaribun. Baik. Dan tidak ada yang menguatkan Jasrah binti Bijajah. Bahkan Ibnu Hazm menyatakan batilun. Nah, sehingga di sini dhaif. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti belum ada dalilnya. Nah, ayatnya dhaif tadi terbantah. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan bagi mereka menyatakan melarang bagi orang yang junub, haid dan nifas masuk ke dalam masjid. Hadisnya Ummu Atiyah. Ini sahabiyah yang biasa memandikan jenazah. Ummu Atiyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi israjil awatik wa dawatil hudur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan-perempuan yang dipingit baik untuk keluar rumahnya, wal hiyad, dan perempuan-perempuan yang haid di salatil Id untuk keluar rumahnya untuk menjalankan salat Id. Nah, baik bukan untuk salat, untuk keluar rumah. Liyashhadnal khaira, untuk menyaksikan kebaikan wa da'watal muslimin. Nah, wa ya'tazilal khiyat al-musalla. Ini syahidnya. Dan perempuan-perempuan yang haid itu mereka menjauhi musalla. Nah, hadisnya ikhwan fillah azakumullah dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim. Sahih hadis ini. Nah, yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala merintahkan perempuan-perempuan yang haid untuk tetap keluar rumah menuju ke musalla, menuju ke lapangan, tatkala salat hari raya, tapi Rasul merintahkan bagi perempuan-perempuan yang haid untuk menjauhi musalla. Nah, kayak sajal haid al-musalla. Baik, jumhur ulama mereka yang berpendapat terlarang menyatakan qalu fa idza kana hadza fi sa'nil musalla, kalau ini
hukum bagi musalla Id, musalla itu lapangan. Kalau ini hukum bagi tempat sholat Id jadi lapangan yang tidak ada bangunannya. Bagi perempuan yang haid dilarang untuk masuk ke dalamnya, wal masjid aula bil man'i. Maka masjid lebih-lebih itu terlarang bagi mereka yang haid untuk memasukinya. Kalau lapangan aja dilarang, lebih-lebih masjid kata mereka. Baik. Kemudian dalil yang ketiga ini dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Bi annal murada bis salati bil musalla fil hadis as-salat. Kata mereka menyatakan boleh. Nah, maksud musalla dalam hadis ini maksudnya adalah as-salat. Nah, maksudnya adalah salat. Baik. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusalluna al-Id fil fadha la fil masjid. Dan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka itu salat Id di fadha, di lapangan. Salat Id di lembah, di tanah lapang. La fil masjid, tidak di masjid. Jadi tidak ada bangunan yang membatasi. Nah, wal ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid. Jadi bumi itu semuanya masjid. Wala yajuzu ayuhussal man ba'dal masajid dunal ba'd. Maka tidak boleh kemudian mengkhususkan larangan sebagian masjid selain yang lainnya. Nah, maknanya Rasulullah dan para sahabat itu mengerjakan salat di lapangan. Nggak ada batasannya, nggak ada bangunannya kayak masjid. Kalau masjid kan ada temboknya. Yang masuk ada batasannya, dilarang masuk. Tapi kalau sholatnya itu di lapangan yang tanpa batas, maka semua yang dipakai sholat dalam musalla, semuanya dalam masjid. Nah, jadi bumi ini masjid. Baik. Terus bagaimana mungkin kalau kemudian perempuan yang haid dilarang mendekati musalla, mereka mau kemana? Nah, dalam keadaan di lapangan. Baik, mereka mau tinggal di mana dan berdiri di mana? Ini semuanya musalla, adalah masjid. Nah, maka kata mereka menyatakan bolehnya makna musalla adalah as-salat. Perempuan yang haid meninggalkan salat, bukan meninggalkan musalla. Baik. Sehingga ikhwan yang sedina lebih lagi ada riwayat yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, dengan lafaz fa'ammal khiyab, adapun perempuan yang haid, kayak tajilan salat, mereka meninggalkan salat. Nah, dengan lafaz sharih as-salat bukan musalla. Nah, perempuan yang haid, mereka meninggalkan salat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah khair, sehingga dalil yang ketiga juga terbantah. Kemudian dalil yang keempat yang mereka bawakan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusfi ilayya ra'sahu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiringkan kepalanya kepadaku. Wa huwa mujawirun fil masjid. Dan beliau sedang i'tikaf di masjid. Naam. Fa urajjiluhu wa ana haidun. Aku menyisiri beliau dan aku dalam keadaan haid. Nah, Rasul i'tikaf di masjid, kepalanya dikeluarkan, dimiringkan dan disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka yang melarang perempuan yang haid masuk ke dalam masjid menyatakan dengan dalil ini, nah, dalilnya sahih disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qalu imtana'at min tarjili fil masjid li'anna haid. Aisyah itu tidak mau nyisir Rasulullah di dalam masjid karena beliau haid. Sehingga nyisirnya beliau di luar, Rasul mengeluarkan kepalanya. Karena orang yang i'tikaf enggak boleh keluar masjid. Jadi kepala yang dikeluarkan kemudian Aisyah yang menyisir dari luar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu sedang haid. Aisyah sedang haid. Seandainya Aisyah tidak haid, mungkin Aisyah akan masuk dan mengisi Rasulullah di dalam masjid. Jadi pendalilan mereka. Baik.
Ikhwani fillah azakumullah. Nah, kemudian dijawab oleh pendapat yang menyatakan boleh. Li'annahu laysa sharihan fi mastadallu bih. Ini pendalilannya tidak sharih. Pendalilannya tidak jelas. Faqad yakunu adamu dukhuliha li'illatin ukhra ghairil haid. Mungkin Aisyah tidak mau masuk masjid itu ada alasan yang lainnya selain haid. Nah, mungkin beliau punya alasan yang lainnya. Ka'ayyakuna bil masjid rijalun. Misalnya di dalam masjid banyak kaum laki-laki. Nah, banyak para sahabat yang iktikaf. Sehingga itulah yang menghalangi Aisyah untuk masuk ke dalam masjid menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian banyak kemungkinan ya ikhwan fillah Allah batal istidlal. Maka pendalilannya juga batal. Nah, karena banyak ilah-ilah yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fillah Allah, ini 4 dalil yang dijadikan dalil oleh mereka yang melarang perempuan yang haid, nifas dan orang-orang yang sebelum masuk ke dalam masjid yang semuanya sudah terjawab. Nah, sehingga ikhwan fillah Allah, baik sekarang adillah dari mereka yang menyatakan bolehnya. Dalil-dalil yang menyatakan bolehnya. Yang pertama al-bara'atul asliyah. Hukum asalnya. Selama tidak ada dalil larangan, maka tidak boleh kita melarangnya. Masuk ke dalam masjid itu perkara yang pertama. Nah, kalau seseorang kemudian dilarang untuk bertakwa kepada Allah, maka dia harus bawakan dalil yang sahih dan sharih. Dan itu tidak ada. Nah, ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Nah, bara'atul asliyah. Baik. Karena ikhwan fillah hukum asal adalah boleh. Yang pertama, bara'atul asliyah. Ini pula yang dijawabkan Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minna. Bara'atul asliyah. Karena tidak ada dalil yang melarang. Adilahnya wa'id. Baik. Kemudian, dalil yang kedua. Nah, dalil yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin dakhalul masjid. Nah, fasabata annal musyrikin dakhalul masjid wa qad habasahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu itu menawan orang-orang musyrikin di dalam masjid. Di antaranya Sumamah bin Usal. Nah, yang tawanan yang diikat di dalam masjid. Orang musyrik diikat dalam masjid. Nah, dalam keadaan ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuuna najasun." Orang musyrik itu najis. "Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hadza." Kata Allah. Nah, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, karena mereka najis. Tapi dalam keadaan mereka itu najis, dan Rasul masih mengikat mereka di dalam masjid. Baik. Sehingga bagi mereka menyatakan bolehnya betul. Wa ammal muslim fa huwa zahirun ala kulli hal. Adapun orang muslim itu suci dalam keadaan apapun. Innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Nah, kalau kemudian orang kafir, orang musyrik itu boleh masuk ke dalam masjid. Nah, kenapa kok muslim itu terlarang masuk ke dalam masjid? Nah, kalau musyrikin, wa kafirin, itu mereka boleh masuk ke dalam masjid, baik, maka tentunya orang-orang muslim lebih pantas untuk masuk ke dalam masjid. Nah, ini ikhwan fillah. Baik, ini dalil yang kedua. Nah, dalil yang kedua. Baik. Kemudian dalil yang ketiga dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tatkala ada budak perempuan, baik, yang kemudian merdeka, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aslamat. Kemudian masuk Islam, fakana lahiba fil masjid. Dan budak perempuan ini memiliki kemah di dalam masjid. Budak perempuan itu memiliki kemah di dalam masjid. Nah, dan ikhwan fillah azakumullah, tidak diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
dan berikan pesan kepada perempuan tadi, kalau kamu dalam keadaan haid, maka kamu tidak boleh tinggal di dalam masjid untuk beberapa hari waktunya. Nah, tidak ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalil yang keempat yang dibawakan, baik, hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim. Nah, tentang perempuan yang biasa menyapu masjid. Tentang perempuan yang biasa menyapu masjid. Nah, yang tentunya baik di situ tiap hari membersihkan masjid. Nah, fahadi imrah ghairu mutarrah. Perempuan tadi bukan perempuan yang terpaksa untuk menyapu masjid, karena mereka menyatakan terlarang menjawab dalil tentang budak perempuan yang memiliki kemah di dalam masjid. Mereka menyatakan itu kan perkara darurat, karena nggak punya keluarga, nggak punya rumah, maka dia tinggal di dalam masjid. Itu darurat hukumnya. Kalau sekarang tentang perempuan yang biasanya di masjid, apakah itu perkara yang darurat? Lah. Nah, apakah tidak ada kaum laki-laki? Apakah tidak ada yang lainnya sehingga perempuan menyapu tiap hari di dalam masjid? Itu bukan perkara yang darurat. Maksudnya perempuan ke dalam masjid itu bukan perkara yang darurat. Baik, jika dalilnya terbantah. Nah, dan Rasulullah SAW tidak memberikan pesan kepada perempuan tadi, kalau kamu haid, nah, jangan kamu menyapu masjid. Nah, tidak ada yang disebutkan kemudian. Sehingga Allah mutlak hukumnya perempuan itu masuk dan nyapu masjid dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Demikian pula ahlu suffah. Dalil yang kelima. Nah, ahlu suffah, para sahabat yang tinggal di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak berpesan kalau kalian junub, karena ini ahlu suffah laki-laki, kalau kalian junub maka kalian tidak boleh tinggal di dalam masjid. Nah, demikian juga diriwayatkan Ibnu Umar yang tinggal dalam masjid dalam keadaan beliau itu dalam keadaan bujangan. Nah, orang yang bujangan, baik, dan belum punya keluarga, yang biasanya bujangan itu mayoritas sering tertimpa ikhtilam, sering bermimpi, itu bujangan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang beliau, baik, untuk tinggal di dalam masjid. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, sehingga ikhwani fillah azakumullah, banyak kemudian dalil-dalil yang lainnya baik yang menunjukkan bahwasannya diperbolehkannya mereka-mereka yang junub, mereka yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Nah, adapun larangannya tidak ada dalil yang sahih, yang sahih. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, nah, pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, baik, pendapat yang menyatakan bahwasanya tidak ada larangan bagi perempuan yang haid, perempuan yang bebas, bagi yang junub, nah, untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga bagi perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, misalnya ingin menghadiri majelis ta'lim yang itu diadakan di dalam masjid, maka tidak ada larangan. Selama ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana disebut kalau Al-Albani rahimahullah, nah, dia untuk menjaga agar darahnya tidak sampai netes ke dalam masjid. Baik, ini Baratul Asriyah, ini pendapat yang Ahmad rahimahullah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, itu secara ringkas. Nah, dalam badan masih banyak yang beliau bawakan adilahnya. Baik, ada 9 dalil yang beliau bawakan menunjukkan bolehnya bagi mereka-mereka yang junub, yang haid, untuk baik masuk ke dalam masjid. Baik, kemudian kita melanjutkan. Nah, kelanjutan dari perkara-perkara yang terlarang bagi mereka-mereka yang dalam keadaan. Qala rahimahullah sahib Zadul Mustaqnik wala yalbasu fihi bi ghairi wudu'in. Nah, dan tidak boleh tinggal di dalam masjid tanpa wudu. Mananya khana bina azatullah, mereka yang junub
mereka boleh untuk tetap di dalam masjid dengan syarat wudu terlebih dahulu. Nah, mandinya nanti misalnya kalau mau sholat mandi. Baik, selama belum waktu sholat maka dia hanya berwudu kemudian masuk ke dalam masjid. Ini diperbolehkan. Baik, sebagaimana ini perbuatan para sahabat. Nah, dan wudu itu meringankan baik junubnya, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan bagi orang-orang yang junub dan dia mau tidur untuk berwudu sebelum tidur. Nah, wudunya nanti menjelang sholat subuh. Baik. Kemudian beliau mulai masuk mandi yang sunnah. Waman ghasala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, barang siapa yang memandikan jenazah, au afaqa min jununin au isma'in, atau sadar dari gilanya atau dari pingsannya. Nah, orang-orang yang sembuh dari kegilaannya dan sadar dari pingsannya, baik, ini disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Baik. Qanifidina azakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang mandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Nah, faman hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang mengangkat jenazah, hendaknya dia berwudu. Ini hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Bagi orang-orang yang memandikan jenazah, setelahnya disunnahkan untuk mandi, bukan wajib. Setelahnya disunnahkan untuk mandi. Orang-orang yang langsung bersentuhan dengan jasad mayat. Nah, kemudian beliau sebutkan perkara yang kedua, sunnah untuk mandi, mereka yang sembuh dari gilanya. Junun itu zawalul akal, akalnya hilang. Atau sadar dari pingsannya. Kalau pingsan itu tazkiyah, akalnya tertutupi. Nah, itu pingsan. Baik. Qanifidina azakumullah. Dalam kisah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tatkala Rasulullah SAW begitu sangat parah sakitnya, kalau pingsan itu salah satu sebabnya, tatkala seorang itu sakitnya dalam keadaan parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sempat pingsan. Kemudian tatkala beliau sadar, beliau menanya, apakah manusia sudah menjalankan sholat? Apakah sahabat sudah menjalankan sholat? Dijawablah, belum ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW meminta dibawakan air, baik, kemudian beliau mandi. Nah, selesai mandi kemudian beliau pingsan kembali. Bila akhiri sampai seterusnya. Beliau kemudian sadar dan baik mandi pingsan lagi. Ini menunjukkan ikhwan ibn Azimullah, baik, disunnahkan bagi orang yang sadar dari pingsannya untuk mandi. Nah, baik, kecuali kata beliau rahimahullah, bila hulmin, nah, tanpa adanya inzal, nah, tanpa adanya inzal, kalau mereka yang tidak keluar air mani, sunnah. Nah, sunnah lahu al-ghusl, disunnahkan untuk mandi. Bagi mereka yang sadar dari pingsannya, bagi mereka yang sembuh dari penyakit gilanya, nah, baik, bagi mereka yang setelah meninggal jenazah, sunnah untuk mandi kalau tidak keluar air mani. Nah, kalau seorang sadar dari pingsannya, tapi dia mengeluarkan air mani, baik, maka hukumnya wajib mandi, bukan lagi sunnah. Nah, wajib hukumnya untuk mandi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ghusl kamil, dan mandi yang sempurna, beliau mulai memasuki pembahasan kaifiyah, tata cara mandi.
Nah, wal ghusl kamil, maka mandi yang sempurna. Jadi mandi itu ada dua kaifiyahnya. Mandi yang sempurna, baik, dan mandi yang mencukupi. Baik, mandi yang sah dan mandi yang sempurna. Apa bedanya? Mandi yang sah, mandi yang mencukupi itu hanya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau mandi yang kamil, mandi yang sempurna, dia menjalankan perkara yang wajib dan dia menjalankan perkara yang sunnah. Nah, yang wajib dijalankan, yang sunnah dikerjakan, maka dia menjalankan mandi yang kamil, sempurna. Kalau seorang hanya menjalankan perkara yang wajib saja, yang sunnah dia tidak jalankan, maka sah mandinya. Nah, maka beliau sebutkan di sini tata cara mandi yang kamil, tata cara mandi yang sempurna. Baik, ayat dia yang pertama berniat. Nah, berniat untuk raful hadas misalnya, mengangkat hadas dengan berbagai macam niat yang sudah dibahas dalam babul wudu. Nah, baik, karena Allah, niat ini yang membedakan antara ibadah dengan adat. Kalau seorang menjalankan mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya basah, tapi dia tidak berniat untuk mandi janabah, maka tidak sah mandinya. Baik, ini niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian yang kedua, summa isammiya. Kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah. Setelah berniat, dia membaca basmalah. Bismillah. Di mana bacanya ini? Ya di dalam kamar mandi. Dia mandinya dalam kamar mandi. Nah, disebutkan dengan dengan lisannya. Lisannya. Nah, baik. Ini sudah disebutkan pendapatnya mazhab. Membaca basmalah itu perkara yang wajib. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan itu sunnah hukumnya. Nah, kemudian wa yaghsila yadayhi salasan. Kemudian mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Nah, tangan ini sampai pergelangan tangan. Dicuci sebanyak 3 kali, ini sunnah. Baik. Wa ma lawwata, dan apa-apa yang mengotorinya. Mananya bekas-bekas air maninya dicuci. Kemaluannya atau tempat-tempat yang terkena air mani itu dicuci. Nah, menggunakan tangan kiri tentunya. Baik. Sebagaimana dalam hadisnya Maimunah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membersihkan kemaluannya, membersihkan air maninya, nah setelah itu beliau menggosokkan tangannya di dinding atau di tanah sebanyak 3 kali. Nah, kemudian saya mencuci kakinya terakhir. Nah, keluar dari kamar mandi. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, nah, kenapa Rasulullah SAW menggosokkan tangannya di tanah sebanyak 3 kali selesai mencuci kemaluannya. Nah, dan kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kakinya di luar kamar mandi, saya tidak di dalam, karena qillatul ma, karena sedikitnya air, karena terbatasnya air. Nah, karena terbatasnya air, maka tangannya yang tadi dipakai untuk cuci air maninya itu digosokkan di tanah. Nah, karena minimnya air. Baik. Kemudian juga kakinya itu dibasuh belakangan. Karena itu tempatnya, kalau mandi di tempat yang di tanah yang tidak plesteran. Nah, kalau dia dicuci dari awal, ini kalau mandi akan kotor, nyiprat kena tanah, oleh maka dicuci yang paling akhir. Nah, dalam keadaan di riwayat yang lainnya disebutkan Aisyah baik itu sempurna wudunya sampai mencuci kaki. Baik. Kemudian kata beliau, wa yatawaddo, setelah mencuci kemaluan yang terkena air mani, dibersihkan tangannya, kalau banyak airnya ya dicuci pakai air. Nah, kemudian berwudu. Nah, berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Baik. Wudunya sempurna dalam riwayatnya Aisyah. Dalam riwayatnya Aisyah wudunya sempurna sampai mencuci kaki. Kalau dalam riwayatnya Maimunah tadi, baik, wudu tanpa kaki, kakinya nggak perlu dibasuh. Kakinya nanti kalau keluar dari kamar mandi,
baru dicuci kakinya. Itu kata saya Rasulullah itu kalau mandinya, nah, di kamar mandi yang alasnya itu pasir atau tanah. Tapi kalau alasnya itu alasnya itu keramik, nggak akan kotor, ya langsung dicuci sempurna kakinya. Nah, kalau berwudu. Baik, ini kata beliau rahimahullah. Setelah wudu dengan sempurna, baik kata beliau, wa yaqti 'alaihi ra'sahu salasan. Menuangkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali menuangkan di kepalanya air. Jadi mengambil air, dituangkan 3 kali. Nah, disebutkan oleh sebagian para ulama, makna dituangkan 3 kali itu, 1 kali tuangan kepala bagian kanan, sekali tuangan kepala bagian tengah, dan sekali tuangan kepala bagian kiri. Nah, bukan digerojok semuanya. Hanya 3 kali. Nah, 1, 2, dan 3. Ambil airnya. Kafa. Nah, menggunakan menggunakan tangan. Nah, ini apa yang berikan Alhamdulillah. Baik. Terawih. Kemudian memasukkan dari jemari, meratakan dan masukkan sampai ke akar-akar rambut. Nah, jadi sela-sela rambut ini dimasuki air dan sampai ke kulit-kulit kepalanya. Nah, ini mandi jenazah. Nah, sampai masuk di kulit-kulit kepalanya. Terutama bagi mereka yang rambutnya tebal. Nah, wa ya'ummu badanahu, nah, ghuslan, setelah sempurna semua kira-kira menyeluruh terkena kulit kepalanya, baru kemudian baik mengguyur airnya semua badannya. Nah, diguyur semuanya salasan. Kata beliau salasan. Baik, fani fidina azakumullah. Disebutkan salasan, ini dikiaskan dengan mencuci anggota wudu salasan. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan jamaah minal ulama, tidak ada dalilnya mandi itu diulangi 3 kali. Yang 3 kali itu hanya goyor kepala. Goyor kepala 3 kali untuk seluruh tubuhnya. Ini cuma sekali ya cukup. Selesai. Nah, tidak perlu dibasuh 3 kali. Kepala 3 kali, kemudian seluruh badan diratakan, selesai. Mandinya selesai. Nah, jadi nggak perlu diulangi 3 kali. Baik, ini ikhwan fillah, kemudian ini pendapat Syekhul Islam. Intinya karena tidak ada dalilnya perintah untuk mengulangi 3 kali membasuh anggota tatkala mandi jenazah. Kemudian kata beliau wa yatrukahu, digosok. Nah, bukannya diguyur, digosok agar merata. Nah, agar semua kulit itu terkena, ya, agar semua tempat, semua kulit terkena air, diratakan dengan cara digosok. Wa yatayammam, kemudian mendahulukan bagian yang kanan. Wa yaghsila qadamai makanan akhar, dan mencuci kedua kakinya di tempat yang lainnya. Sudah selesai, keluar dari kamar mandi, kemudian mencuci kakinya. Nah, ini pendapatnya mu'allif. Tadi disebutkan, bisa langsung sempurna wudunya sampai kaki. Nah, sebagai pendapatnya Syaikh rahimahullah, bisa pula diakhirkan kalau memang kakinya kotor. Ini pendapat beliau. Baik. Jadi ini sifat mandi yang sempurna. Setelahnya beliau akan bawakan sifat mandi yang sah, mujizat. Sifat mandi yang sah. Perkara-perkara yang wajib di dalamnya. Tadi kan ada mencuci tangan, itu perkara yang sunnah. Baik. Dan juga yang paling semua tentang perkara wudu. Nah, saya menyatakan baik wudu itu perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang, kaifiah mandi yang sah. Nah, yang sempurna sudah kita bahas, mandi yang sah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa